Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri, kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian KJ 18, bait 1 dan 2. Umatmu bergantilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Malah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Damai sejahtera dan cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara, nats pembuka ibadah kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Mazmur ini mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur punya kerinduan untuk terus berada dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kerinduan itu juga yang kita rasakan ketika kita bersama-sama melakukan ibadah kita hari ini.
kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita berdoa, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, sekaligus memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menjalani hidup dengan segala berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh menyadari dan mengakui bahwa kasih Tuhan setia di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala keadaan, bahkan keadaan kami yang paling rendah sekalipun. Menyadari hal itu ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu di dalam doa pengakuan dosa. Kami hendak memohon pengampunan-Mu untuk setiap tingkah laku kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami kalau kami belum bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka ya Bapa, dengan segala kerendahan diri, kami mengakui bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kesalahan, dan kami belum mampu untuk meninggalkan dosa. Padahal Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal. Maka biarlah ya Bapa, saat ini pengampunan-Mu biarlah boleh kami rasakan kembali, dan itu semua menolong kami untuk hidup diperbaharui dan dipulihkan sesuai dengan gambaran yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Yesus Kristus
Kepada kita yang telah mengakui dosanya, maka berita anugerah Allah hadir bagi kita melalui Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Roma 6 ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita menyiapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemelihara, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dan untuk firman-Mu yang akan menyegarkan hidup kami. Roh Sang Pengajar, berikan kami hikmat daripadamu sehingga kami mampu menerima firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Ajarkan kami untuk mampu mengimani kebenaran firman ini, serta kuatkan kami untuk menjalani hidup kami, agar seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, kita akan menyimak Injil menurut Matius. Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai dengan 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh
ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan menyimpannya dalam hidup mereka. Haleluya. Jemaat yang terkasih, perikop hari ini sering dikenal sebagai ajaran untuk mengikut Kristus secara radikal. Radikal di sini bukan berarti menjunjung atau menggunakan kekerasan saat menyatakan pendapat atau mempertahankan kebenarannya. Radikal di sini adalah hidup berakar, dari kata radix yang artinya akar. Hidup yang mengakar sedemikian mendalam pada Kristus sehingga terkadang keputusan atau perilaku atau sikap yang ditunjukkan orang itu melampaui kewajaran. Nah, di barisan orang-orang yang radikal ini ada yaitu Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot adalah istri dari misionaris Jim Elliot. Ia melanjutkan pengabaran Injil di Ekuador kepada suku Auca yang membunuh suaminya. Suaminya Jim Elliot datang ke sana ketika mengabarkan Injil, malah dibunuh oleh suku asli di sana. Kemudian Elisabeth Elliot memutuskan, aku akan lanjutkan pelayanan dari suamiku. Di Asia ada John Sung. Ini nama yang sudah kita kenal Bapak Ibu. John Sung adalah seorang yang cerdas, pintar. Tapi kemudian dia membuang semua gelarnya demi pelayanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Bahkan dalam catatan sejarah, John Sung melayani beberapa kota di Jawa, salah satunya adalah Cirebon. Selain itu, ada pula Hudson Taylor, ada pula Dietrich Bonhoeffer, ada pula Ibu Teresa yang menjadi murid Kristus, yang melayani orang-orang dengan luar biasa. Itu yang disebut dengan murid Kristus yang radikal. Tetapi kita harus mengakui bahwa sebagian besar dari umat Kristen, oleh karena satu dan lain hal, rindu menjadi murid Kristus dengan cara yang biasa. Tidak seradikal orang-orang tadi. Nah, kalau demikian, apakah teks kita abaikan saja? Karena ini hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Nah, mari kita lihat konteks dari Matius, secara khusus pasal 10. Minggu lalu sudah disebutkan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Ini
Yesus sedang perintahkan kepada murid-muridnya, dan ini menjadi bagian dari pengutusan itu. Bagi murid-murid Yesus atau pembaca Injil yang pertama, yang mereka hadapi sungguh berat. Tugas ini sangat berat. Karena mereka berhadapan dengan pemerintah Romawi yang berkuasa waktu itu. Mereka berhadapan dengan bangsa Yahudi yang menolak Yesus. Mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa yang menyembah banyak dewa-dewa. Itu sebabnya ketika Yesus mengutus mereka, Yesus mengatakan mereka ini seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, dari perikop kita akan melihat dua hal. Yang pertama, Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya atau seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Cukuplah murid itu sama seperti gurunya, cukuplah hamba itu sama seperti tuannya. Tolong jangan pahami ini dengan, berarti Yesus itu tidak rela. Yesus tidak bersedia. Murid-muridnya lebih hebat dari dia. Bukan itu. Ingat, konteksnya adalah tantangan yang luar biasa berat yang dihadapi oleh murid-murid. Jika Bapak Ibu membuka Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23, di sana dijelaskan apa yang dihadapi oleh para murid-murid, yaitu penganiayaan kepada para murid-murid Kristus. Mereka akan digiring ke muka penguasa-penguasa. Mereka akan diserahkan, mereka akan dibunuh, mereka akan dimusuhi oleh banyak orang. Lah, dalam konteks seperti inilah, maka ucapan Yesus sebenarnya bisa dipahami bahwa Yesus ingin ngomong kepada murid-muridnya apa yang murid-muridnya hadapi tidak akan lebih berat daripada apa yang Yesus sudah alami saat melayani dan melakukan kehendak Bapa. Yesus dalam hidupnya, dia ditentang, ditekan, diintimidasi, difitnah. Tadi di dalam ayat 26 juga disebutkan bahwa Yesus itu difitnah sebagai Beelzebul. Ayat 25 maksud saya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ini adalah pengulangan dari Matius 9 ayat 34. Saat Yesus menyembuhkan orang bisu, kemudian orang-orang Farisi malah mengatakan, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi Yesus sendiri dalam pelayanannya malah dituduh, malah disetan-setankan. Coba Bapak Ibu. Ini yang dialami oleh Yesus. Jadi apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, satu, bermakna peringatan, realita yang akan murid-murid hadapi. Tetapi juga sebagai penguatan. Kenapa penguatan? Karena Yesus sudah mendahului dan melalui jalan yang sama. Ketika Yesus menyampaikan itu sebagai manusia sejati, ia tahu betapa beratnya tantangan. Ia paham sakitnya hinaan. Ia terima getirnya penolakan. Dan ini statement bahwa dia mau berjalan bersama murid-muridnya yang akan melewati jalan yang sama. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, di awal bulan Mei ada seorang seniman Indonesia yang sangat terkenal, Didi Kempot, terkenal dengan Godfather of Broken Heart, meninggal dunia. Saya bukan fansnya Pak Didi Kempot, namun saya membaca sebuah penjelasan gitu ya. Didi Kempot itu lagu-lagunya disukai oleh kaum milenial. Kenapa bisa disukai gitu ya? Bayangkan saja Bapak Ibu, judul lagunya itu Ambiar, hancur Bapak Ibu. Kemudian stasiun balapan, ini di Solo. Ini adalah kenangan ditinggalkan sang kekasih Bapak Ibu.
Ada lagi terminal Tirtonadi, ini juga perpisahan dengan kekasih. Gitu ya. Tetapi lagu-lagu seperti ini disukai oleh kalangan milenial karena lagu-lagu itu mengundang pemuda-pemudi untuk merasakan dan merayakan hancurnya hati mereka ketika ditolak, ketika diputus, bahwa itu semua adalah bagian dari hidup. Dan ketika mereka merasakan dan merayakan itu, mereka melihat bahwa mereka tidak sendiri. Kenapa mereka tidak sendiri? Karena ada yang sudah pernah merasakan yang sama. Ada yang sedang merasakan hal yang sama. Dan tentunya nanti akan ada orang yang juga patah hati. Jadi Bapak Ibu, lagu-lagu dari Pak Didi Kempot ini malah menguatkan, malah menyatukan, mempersekutukan umat yang patah hati. Bayangkan Bapak Ibu, apakah setelah mereka menyanyi atau mendengarkan lagu Didi Kempot terus mereka jadian, terus mereka dapat pacar, terus mereka bisa hidup bahagia? Belum tentu. Mereka masih bisa menghadapi luka hati berikut-berikutnya. Tetapi ketika mereka menyadari, oh aku tidak sendiri. Ada orang di sebelahku, ada orang di depanku, sama-sama nangis. Mereka justru mendapatkan penguatan. Jadi ketika Yesus mengatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya, ini adalah realita dan penguatan. Jadi jangan kaget bila kita kuliah, kita ngantor, kita dagang, kita mengajar, sudah sesuai dengan iman Kristen. Kita kuliah dengan setia, kita ngantor dengan tertib, kita dagang dengan jujur, mengajar dengan adil. Kok ada yang iri, ada yang mencurigai, ada yang marah, ada yang ingin menyikut kita, mencemooh kita. Jangan kaget, itulah identitas Kristen kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berhadapan dengan kekuasaan militer, politik, sosial dari pemerintah Romawi, kemudian kekuatan agama budaya Yahudi, keduanya bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Kalau bertemu dengan dua hal itu, maklum bila seseorang menjadi takut. Tapi mari kita perhatikan, Yesus mengatakan, jangan takut kepada mereka karena ini. Takutlah kepada Dia yang membinasakan jiwa maupun tubuh. Perhatikan ini Bapak Ibu. Jangan dipahami bahwa Yesus itu sedang meremehkan kekuatan duniawi atau Yesus sedang memamerkan Allah yang membinasakan. Bukan itu. Kita perlu melihat rangkaian dari ayat 26 sampai dengan 31. Yesus mengajarkan bahwa ada Allah yang kekuasaannya, kekuatannya jauh melebihi penguasa di bumi. Dan Allah yang maha kuasa ini sangat peduli kepada yang lemah. Sangat peduli kepada yang tidak berharga sekalipun. Termasuk detail kita, jumlah rambut kita. Jadi Yesus bukan saja paham akan ketakutan murid-muridnya, tetapi Dia mengajak murid-muridnya untuk mengelola ketakutan itu dan mengarahkannya kepada Allah Sang Pemelihara. Berarti ini menjadi iman untuk memasrahkan hidup kepada Sang Pemelihara. Lah dari dua hal ini, kita sekarang bisa merefleksikan. Tetap nyatakan kebenaran Kristus. Jika ada sebagian dari kita yang ingin mengikuti langkah dari Jim Elliot, Elizabeth Elliot, John Sung dan kawan-kawan, silahkan, kenapa tidak? Tetapi menjadi radikal di zaman sekarang tidak harus bentuknya seperti itu. Kita bisa mempertimbangkan dua konteks.
Konteks yang pertama adalah konteks Indonesia. Indonesia ini tidak kalah susah dan penuh rintangannya dalam kepelbagian di bangsa kita. Berbagai agama, berbagai keyakinan, berbagai budaya. Kita menjumpai banyak yang macam-macam di negara kita. Bahkan ada kalangan yang intoleran. Ketika tersinggung, wah bisa murka dan demonya berjilid-jilid. Tapi kalau menyinggung, cukup meterai 6.000 gitu ya. Ada di negara kita. Ini konteks kita yang pertama. Konteks yang kedua adalah konteks medsos, konteks milenial. Saat kita bisa menyatakan pendapat kita di WA, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di berbagai macam media sosial, dan ini bisa diketahui oleh banyak orang. Tetapi perhatikan bahwa zaman sekarang kadang kebenaran bisa ditentukan oleh viral, oleh view, oleh like dari post itu. Tidak jarang hoaks atau ujaran kebohongan atau ujaran kebencian bisa dianggap benar karena viral, bukan? Nah, ini dua konteks yang kita hadapi saat ini, tidak kalah susah dengan zaman murid-murid. Nah, oleh karena itu, kita bisa menyatakan kebenaran Kristus di Indonesia melalui media sosial. Caranya adalah menyerukan kebenaran Kristus itu sendiri apa adanya. Menyatakan kebenaran Kristus itu tidak harus bentuknya khotbah. Tidak harus dalam bahasa rohani yang muluk-muluk. Kita bisa menyampaikan kebenaran yang kita terima, kita alami sendiri dalam bahasa sehari-hari. Suatu saat ada orang yang memposting, ini bunga di halaman belakang, sungguh indah, mengingatkan aku akan Allah Sang Pencipta yang kreatif. Wow, sederhana tapi mendalam. Ada pula orang yang membagikan statusnya. Jalan pagi-pagi, kemudian melihat burung menyanyi di pohon. Oh, indahnya dunia milik Tuhan ini. Sederhana yang dialami, tetapi kemudian muncul pemuliaan Tuhan, kebenaran yang hakiki, bukan? Dari hal-hal yang kecil dan sederhana ini, kita merayakan iman kepada Tuhan. Dan saat kita lempar ini di medsos, Bapak Ibu, semua orang bisa melihatnya. Semua orang tidak akan membantahnya, Bapak Ibu. Nah, tetapi yang kemudian kita perlu hati-hati yang kedua. Apa adanya berarti jangan menyatakan kebenaran dicampuri atau dibumbui dengan menjelek-jelekan orang lain. Menyatakan kebenaran jangan ditambahi atau jangan dicemari informasi yang tidak benar. Informasi hoax malah kita sebarkan, ya jangan. Mengabarkan kebenaran jangan dilandasi dengan kepentingan pribadi atau agenda pribadi. Ini kita harus menyampaikan kebenaran itu sendiri apa adanya. Cermatlah dan bijaklah dalam mengabarkan kasih dan kebenaran Tuhan. Tanpa harus menyinggung umat agama lain, tanpa harus menyinggung kelompok yang lain. Nah, misalnya Bapak Ibu, hari ini tanggal 21 Juni adalah Hari Ayah Internasional. Nah, Anda semangat gitu ya. Anda kemudian posting, "Selamat Hari Ayah suamiku. Ini adalah suamiku yang kalau tidur ngorok dan kentut gitu ya. Terima kasih Tuhan untuk suami yang terindah." Ini memang benar Bapak Ibu. Tetapi kemudian kan bisa memalukan, mempermalukan atau menyakiti pasangan Anda gitu. Nah, kita perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Di tengah masyarakat yang mungkin tidak sepaham dengan kita, mungkin menentang atau menantang kita, kita perlu tetap menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mendahului. Yesus mau berjalan bersama dan Yesus mau
memelihara. Allah mau peduli, Allah memelihara. Sehingga kita bisa tetap menyatakan kebenaran secara kreatif, secara bijak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu membawa doa-doa kami. Karena kami tahu kami tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan campur tangan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan yang menopang, supaya kami bukan hanya bisa melalui hari-hari kami, tetapi kami juga dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, secara khusus kami datang di dalam doa kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang untuk kondisi kesehatannya. Secara khusus kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Ankyok. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Bapak Laksmono, suami dari Ibu Indah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga dalam kelemahan tubuhnya, juga karena usia mereka yang lanjut. Kami teringat untuk Ibu Esther Martina, Ibu Mamik, Ibu Rani Widiati, juga untuk saudara-saudara kami yang lain, yang setiap hari bersandar kepada Tuhan untuk kondisi kesehatannya. Kiranya Tuhan yang hadir memberi kekuatan. Bahkan jika Tuhan berkenan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan dari kondisi sakitnya saat ini, sehingga mereka sungguh boleh merasakan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, untuk mereka bisa menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dari Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di berbagai tempat yang terus berjuang dengan situasi saat ini yang penuh keterbatasan. Biarlah kasih dan persekutuan di antara kami tidak menjadi luntur, tetapi kami juga boleh terus dipersatukan di dalam kasih Tuhan, di dalam doa yang kami panjatkan dari tempat masing-masing. Biarlah itu semua tetap mempererat kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, sehingga kelak ketika kami boleh kembali beribadah secara fisik, kebersamaan kami juga boleh menjadi dipenuhi dengan sukacita, karena kami boleh berjumpa satu dengan yang lain secara langsung di tempat peribadahan. Kami juga secara khusus terus berdoa untuk Sekolah Bentara Wacana. Di masa-masa ini, dalam tantangan yang semakin sulit, Engkau yang mampukan, Engkau yang tolong, supaya keberadaan Bentara Wacana bukan hanya boleh terus ada, tetapi juga tetap memberkati anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang saat ini menghadapi pandemi yang sama. Kalaupun kami belum bisa mendapatkan situasi kehidupan seperti yang kami inginkan, biarlah kami dimampukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada saat ini.
Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita nyatakan persembahan kita dengan menyanyikan KJ 450, bait pertama dan yang kedua. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur di tengah keterbatasan karena pandemi COVID ini. Ajarilah kami untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, atas kasih pimpinan dalam bentuk kesehatan, kecukupan, keamanan maupun dalam berkat-berkat lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, pada saat ini kami datang membawa persembahan ini. Ini pun adalah titipan dari Engkau kepada kami Tuhan. Berkatilah sehingga persembahan ini boleh berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan akan pada dunia yang penuh penderitaan, dan disampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.